Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini seperti biasa di studio JMN TV hadir lagi seorang ulama yang seperti biasanya, Ustaz Abdul Lubis. Beliau juga sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa beliau juga dulu pernah bertugas di Istana Negara sebagai wartawan senior, dan juga alhamdulillah juga beliau juga pengarang buku yang sekarang bukunya laris di pasaran, jadi 20 buku. Beliau juga sekarang lagi mengarang buku lagi. Nah, beliau sekarang hadir di JMN TV untuk memberikan tausiah bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW agar kita selamat dunia akhirat, terhindar dari malapetaka dan bencana yang sekarang akhir-akhir ini sudah terjadi. Gempa di mana-mana, terjadi banjir di mana-mana, kebakaran di mana-mana, masya Allah, longsor di mana-mana. Maka dari itu, marilah hadirnya berkat Allah Subhanahu wa taala, kita simak bareng-bareng tausiah dari Ustaz Abdul Lubis. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Para pemirsa yang mulia di mana saja Anda berada, tentu ini adalah bukan yang pertama kali kita jumpa. Kalau tidak salah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang 15 penyebab bencana. Ya. Sebenarnya ini kita masih bersambung. Kenapa? Karena bukan makin selesai, ya, tetapi kita lihat sekarang sudah semakin Allah tampakkan bencana-bencana itu. Saya sudah bicara waktu kemarin, di dalam Al-Quran Allah menyatakan zaharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi nuziqahum ba'dallazi aminu la'allahum yarji'un. Telah nyata terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Fil barri wal bahri, dua tempat kan, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, ini akibat perbuatan tangan manusia. Nah, tapi di situ disebutkan liyudhiqahum ba'dallazi aminu. Pasti mereka merasakan akibat perbuatan mereka itu sendiri. Jadi orang yang membuat kerusakan di darat dan di laut ini sekarang ini merasakan sendiri apa yang dibuat oleh mereka itu. La'allahum yarji'un. Tapi Allah masih memberikan kesempatan, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah, kembali berbuat baik. Gitu kira-kira. Jadi Ustaz, sekarang bencana di mana-mana kan memang karena perbuatan manusia itu sendiri, Ustaz, ya? Iya. Jadi apa yang telah sekarang Allah tegur, mulai teguran melalui banjir, melalui gempa, melalui tsunami, itu karena perbuatan kita sendiri, manusia. Iya. Itu ada, Ustaz, bagaimana untuk Allah, agar Allah tuh menghindarkan bencana tersebut, agar manusia ini bisa hidup dengan aman dan nyaman, itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi ada dua jalan ya. Kita baca surat Al-Isra atau surat Al-Bani Israel ayat 15 dan 16. Di ayat 15 di situ disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak pernah menurunkan azab ke satu tempat sehingga kami utus dulu utusan-utusan. Para malaikat saja? Para malaikat ya? Bukan hanya malaikat, para dai. Para dai. Masya Allah, iya. Para dai diutus dulu untuk memberikan peringatan. Karena bagaimana? Karena idza aradna an nuhlikar qaryah, apabila kami ingin menghancurkan satu kampung, kata Allah, amarna mutrafiha, maka kami kirim ke situ orang-orang baik untuk berbuat baik, untuk kasih Pak, baiklah Pak, sholat berjamaah, berzakat, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, kan itu ya kan, kalau dai kan itu permintaannya. Betul. Tapi fafasaku biha, justru mereka berbuat fasik, menentang orang dakwah, mengatakan sesat orang dakwah, padahal dia sendiri sesat, nggak ke masjid. Gimana orang nggak ke masjid? Ya kan, nah orang mengajak ke masjid dibilangnya sesat, tapi dia sendiri tersesat. Nah, amarna musrif fafasaku biha, maka Allah akan, mereka adalah fasik, fahaqqa alaihal qaul, ini adalah hak Allah untuk membuat keputusan. Qaul itu keputusan, perintah. Apa?
keputusan Allah, fadamarnaha tadmiro, maka kami hancurkanlah negeri itu tadmiro, sehancur-hancurnya. Allah gampang aja bikin tsunami di Aceh. Cuman berapa? Itu malaikat cuman nyeletik air aja nih. Itu air udah muncrat ke sana kemari, kapal aja sampai masuk ke tengah jalan. Masuk ke satu kampung kapal itu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya apa yang dibuat oleh manusia itu berakibat, berefek terhadap dirinya sendiri. Tapi kan ini tidak disadari. Sekarang orang masih tenang aja. Kemarin saya masalah mau pergi ke masjid itu pengungsi, itu banjir, sudah subhanallah. Memang betul apa yang difirmankan Allah itu sudah terjadi. Baik, Ustaz. Jadi berarti harus bagaimana, Ustaz, umat ini agar Allah memberikan keselamatan dan keberkahan? Apakah memang karena memang perbuatan manusia ini sehingga Allah jadi murka, Ustaz, ya? Memberikan teguran melalui bencana. Seperti apa, Ustaz? Bagaimana kita bisa agar hidup itu selamat dunia akhirat, Ustaz? Ya, ada dua kemungkinan. Pertama, umat ini back to basic. Back to basic itu kembali ke masjid. Tidak ada jalan lain. Jadi sahabat saja. Nah, dia 5 waktu datang ke masjid, sholat berjamaah. Apabila dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, dia langsung menghentikan semua aktivitasnya. Dia hentikan karena panggilan Allah ini lebih penting, lebih dominan, dan kalau Allah sudah memanggil kita, Allah itu senang, Allah sudah selesaikan urusan kita. Satu. Yang kedua, kita baca surat Al-Baqarah di shaf pertama dalam masjid. Ditugaskan satu orang baca surat Al-Baqarah, itu akan memprotek seluruh setan akan masuk ke masjid, akan masuk ke kampung. Setan tidak akan berani masuk ke kampung. Dipagar saja. Dipagar oleh surat Al-Baqarah. Yang kedua, kita baca surat Al-Kahfi di pojok sebelah kiri. Minimal 10 ayat di awal, 10 ayat di akhir, itu akan memprotek amalan Dajjal. Jadi kampung itu tidak mungkin dipengaruhi oleh Dajjal. Dua ini sekarang yang Dajjal sama setan. Nah, orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah, dia pasti dihinggapi oleh setan dan Dajjal ini karena dia menjadi tunggangannya. Nah, kalau orang di tunggangan ini, maka di dalam surat Jin kan disebut wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Adalah seorang laki-laki dari manusia meminta perlindungan daripada jin laki-laki, maka Allah tambahi kedurhakaannya. Nggak boleh kita minta sama jin, minta keberuntungan, minta kesehatan, minta diprotek kesehatan. Enggak, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, saat ini umat ini memang jadi mengejar target adalah target dunia, Ustaz, dunia, sehingga akhirat jadi diperduakan. Padahal Ustaz, kalau kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan ikut gitu. Itu kan di dalam Al-Quran. Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha. Ini aneh. Siapa yang mencangkul kebun akhirat, saya ibaratkan cangkul lah, karena hars itu kan kebun. Kebun kan harus dicangkul. Siapa yang mencangkul kebun akhirat, maka yazid lahu fi harsi, maka dia juga tercangkul kebun dunia. Misalnya saya punya cangkul bermata dua, saya cangkul Bogor, kecangkul juga Jakarta, automatically. Tetapi wamangkan yang tidak hasad dunia, nuti, tapi barang siapa yang mencangkul kampung dunia saja, kebun dunia saja, nuti minha, cuma dapat segitu aja. Amalahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak dapat apa-apa, nggak dapat bahagian sepil pun nggak ada. Nah, itulah buat rugi kita, sebab kehidupan akhirat ini lebih panjang, lebih abadi, lebih lama daripada dunia. Sekarang masa depan Bapak apa? Akhirat, Ustaz. Akhirat. Bukan pensiunan. Bukan. Sekarang orang meletakkan masa depannya pensiun. Makanya dia habis-habisan untuk pensiun, sakit juga, mati juga. Berobat ke Singapura, berobat ke Amerika, habis uang pensiun, habis apa? Mati juga. Jadi masa depan kita itu adalah akhirat. Tempat istirahat kita yang pertama adalah kubur. Itu berarti Ustaz, kubur itu ibaratnya terminal ya. Terminal itu awal kita masuk ke akhirat pertama itu kubur. Kubur ya, terminalnya ya. Ya, jadi kalau kita nanti azab kubur kan ada. Makanya kita waktu doa di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada azab kubur, daripada azab fitnah, ada fitnah masih dajjal. Akan ada di situ. Itu kita baca doa supaya waktu sholat itu seakan-akan sholat kita itu adalah terakhir kalinya. Nah, kalau selesai itu kita terakhir meninggal dunia, mati syahid, alatul ilal jannah, langsung masuk surga. Itu yang yang dicari kan begitu. Berarti awas kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk pulang ke sana dengan membawa ibadah masalah ya. Kan dibilang di dalam hadis al-qayyis, orang cerdas itu orang yang bisa mandalla nafsahu ba'da fima ba'dal maut, yang dia membawakan dirinya itu setelah kematiannya. Itulah orang cerdas. Visioner itu orangnya. Makanya Ustaz, jadi kalau disimpulkan saja, karena memang dunia itu adalah keperluan saja, akhirnya tujuan. Nah, bagaimana kita untuk pulang ke akhirat dengan selamat dan bahagia, maka kita dari sekarang menyiapkan diri Ustaz untuk mati. Iya kan, dengan sholatnya di bawah waktunya dijaga, sunahnya dijaga supaya jaga. Maka ini kebetulan besok bulan Sa'ban. Iya, Ustaz. Habis Sa'ban Ramadan. Di bulan Sa'ban itu Rasulullah udah manggil sahabat. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, afarahtum bi liqa'i Ramadan. Kalian senang enggak datangnya bulan Ramadan? Qad farahna ya Rasulullah. Betul ya Rasul, kami senang. Kalau perlu setiap bulan itu Ramadan aja. Apa jawab Rasulullah? Idzan fatasawwadu. Kalau gitu kalian berbekal. Rupanya sahabat ini ngerti bekal untuk apa itu Ramadan, dia kerja. Cari uang, cari ini supaya nanti ada bekal. Jadi mereka itu tanggal 1 Ramadan nggak ada kerja dunia lagi, bukan macam kita. Mohon maaf ya, Bapak pergi ke Blok M, di situ ada warung Al-Barkah. Warung Al-Barkah yang jual Abdurrahman, yang makan Abdullah siang hari. Namanya warung Al-Barkah. Apa nggak lengkap penderitaan umat ini? Siang hari bulan puasa, yang makan Abdurrahman, yang beli Abdullah. Coba, namanya warung Al-Barkah di siang hari bulan Ramadan. Kenapa tadi? Karena nggak ada rasa takut, nggak ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita tadi bareng-bareng kita menyimak tausiah dari Ustaz Abdul Lubis. Maka insya Allah kita akan amalkan dalam hidup kita sehari-hari supaya ada keberkahan dalam diri kita dan keluarga kita dan tetangga kita, keluarga kita dan masyarakat setempat. Maka dari itu ayo kita amalkan sunnah bagi Rasulullah. Maka dengan amal sunnah, insya Allah wajib pun kita akan bisa mengamalkan dengan ringan karena kita biasa mengamalkan sunnah. Nah, di saat ini, sekarang Allah kasih teguran melalui bencana segala macam di seluruh, bahkan seluruh dari Nusantara ini, maka dengan cara-cara mentaati perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, maka insya Allah akan terhindar daripada bencana, maka Allah akan hindarkan dari malapetaka. Kuncinya adalah yang tadi telah diterangkan oleh Ustaz Lubis. Mungkin barangkali ada tambah lagi Ustaz yang lain terjadi ini. Ini kan begini, doa itu baru makbul. Doa baru makbul apabila ada 3 perkara. Satu ketika Rasulullah pulang dari dakwahnya, terus dia ke rumah, mandi, terus berangkat lagi ke masjid, naik mimbar dan khutbah. Aisyah radhiyallahu anha melengketkan telinganya dari dinding karena rumahnya itu ghurfah saja, kamar kecil. Apa yang didengar Rasulullah? Nabi bersabda, wahai manusia, kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar, maksudnya dakwah. Sebelum kamu minta enggak diijabah. Sebelum kamu minta tolong enggak ditolong. Sebelum kamu minta bantuan dari musuh-musuh kamu, Allah tidak turunkan bantuan. Dan Rasulullah langsung turun, enggak tambah lagi khutbahnya. Jadi 3. Kalau kita nggak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, artinya gini, kita melihat satu kemungkaran tapi kita tidak mencegah, kita mendiamkan, baik dengan tangan sendiri maupun dengan lisan maupun dengan hati nggak kita lakukan. Berarti kan kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita berbuat seperti itu, maka 3 perkara ini nggak diterima. Pengalaman tahun 2007 kalau nggak salah, ada istighosah di Senayan. Saya waktu itu masih wartawan. Ada istighosah, semua wali-wali turun di sana. Ada 100.000 orang berdoa, minta-minta, nangis. Tahu nggak apa yang terjadi? Setetes air nggak turun. Kenapa begitu?
Ya karena kita nggak mau dakwah. Iya. Karena kita cuma mau minta aja. Iya. Kalimantan itu yang Kalimantan itu kan setelah ada HPH. Iya. HPH itu hak penggunaan hutan kan, Iya. pengusahaan hutan. Iya. Nah, itu dikasih kepada seseorang sehingga hutan itu dilestarikan. Nah, sekarang yang terjadi hutan itu bukan dilestarikan, dibotakin di tengah-tengah. Karena hutannya dibotakan di tengah-tengah, ya air yang masuk ke situ nggak nyerap lagi. Akhirnya air turun ke tempat yang rendah, ya terjadi kebanjiran. Terus hutan yang terpotong-potong itu kalau kena api sedikit terbakar, asapnya kemana-mana. Maka ribut Malaysia, ribut Singapura, orang Indonesia kirim asap kepada kita, katanya. Terjadi pertentangan sesama manusia. Kenapa? Karena manusia sudah berbuat fasad di darat maupun di laut. Nah, ini akibat. Saya terus terang aja, karena ini udah masalah kita semua. Ayo dong kita lihat ini dengan rasa tanggung jawab kepada umat ini. Jangan kita korbankan rakyat ini untuk kepentingan yang nggak benar, kan begitu. Jadi Ustaz, intinya dari semua ini adalah bagaimana kita bisa menuruti perintah Allah dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Maka kita insya Allah akan perilaku kita sehari-hari kita maka akan jadi baik, Ustaz ya. Tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Jadi gini, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Takwa hati kita ini dibilang oleh Nabi, takwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di dalam hati. Nah, jadi terima kasih, gitulah kira-kira yang jawaban saya. Baik Ustaz. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana berada ibunya Allah ya. Jadi alhamdulillah itu tadi bagaimana kiat-kiat untuk bagaimana agar kita terhindar daripada mara bahaya, malapetaka. Maka cuma satu jalan. Bagaimana satu jalan itu? Mentaati seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah. Itu saja. Jadi tidak ada cara lain, karena memang kita harus mengeluarkan biar makhluk dari hati kita keluar dan memasukkan kebenaran Allah ke dalam hati kita. Maka dalam itu kita akan insya Allah akan merasa ringan untuk beribadah. Dua waktu saja dijaga, ke masjid selalu berjamaah, selalu ikram terhadap siapapun, dan terus sholat malam juga Allah bangunkan saat sampai subuh, sampai isra, sampai duha, Ustaz. Baru dia keluar dari masjid, baru bekerja, Ustaz. Nah itu. Sekarang kita doakan semuanya, kita angkat tangan minta kepada Allah supaya Allah ijabah dan Allah terima dan Allah selesaikan masalah kita. Ya Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama milka fihi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali qadri sultani. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ighfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.